semuanya, pada video kali ini kami akan membahas mengenai kendali pintu otomatis dengan menggunakan sensor PIR. Adapun nama-nama anggotanya, Adi Putra Sinaga saya sendiri, Elijah Yuni Christine, Franciscus Lubis, dimiliki Sedek Papahan, Cornelius Limbano Berutu, Sani Maranatha Sipayu. Bila mana pada penyampaian kami nanti yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang pertama itu ada di bagian tujuan dalam pembuatan pintu otomatis. Tujuan awal pembuatan pintu otomatis yakni untuk lebih memudahkan kita dalam melewati pintu. Sering ada problema yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita hendak masuk ataupun keluar dari suatu ruangan, tapi tangan kita penuh dengan barang bawaan. Hal itu pasti sangat merepotkan ketika kita harus menurunkan barang bawaan kita dan membuka pintu secara manual. Di contoh yang lainnya yaitu, ketika ada orang-orang tertentu yang sedang sakit pada bagian tangan ataupun bagian tubuh yang lainnya, sehingga membuat dirinya sangat kesusahan untuk masuk ataupun keluar dari suatu ruangan tanpa harus dibantu orang lain. Nah, dari masalah-masalah tersebut, maka dibuatlah suatu inovasi ataupun terobosan untuk mengatasinya, yakni pintu yang dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi suatu pergerakan atau disebut dengan sensor PIR. Sehingga pintu dapat terbuka otomatis. Dengan adanya pintu ini, maka masalah-masalah sebelumnya sudah terpecahkan. Bahkan kini penerapan pintu otomatis ini sudah lebih luas dan juga berkembang. Mulai dari tempat pribadi hingga ke tempat-tempat umum. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Arduino adalah microcontroller pengendalian mikro papan tunggal yang bersifat sumber terbuka dan menjadi salah satu proyek open source hardware yang paling populer yang dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Arduino menurut Ferry Juandi, Arduino adalah sebuah board microcontroller yang berbasis Atmega 328, memiliki 14 pin input dan output, yang mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 analog input, osilator 16 MHz, port USB, power jack, ICSP header, dan sebuah tombol reset. Fungsi Arduino Uno adalah memudahkan penggunanya dalam mengendalikan komponen elektronika dengan program seperti LED, motor DC, relay, servo, modul, dan segala jenis sensor. Logis toggle pada dasarnya adalah alat penyambung atau pemutus alur. Logis toggle berfungsi sebagai untuk memutuskan alur energi yang menyambungkan ke IC atau untuk menghubungkannya. Peralatan dan fungsi. Pertama, resistor. Resistor merupakan salah satu dari komponen dasar elektronika yang banyak digunakan dalam rangkaian elektronik, dan komponennya terbuat dari bahan isolator yang di dalamnya terdapat nilai sesuai nilai hambatan yang dibutuhkan dengan fungsi guna menghambat serta mengatur arus listrik di dalam suatu rangkaian elektronika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu LCD. LCD adalah jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf ataupun grafik. Bentuknya tipis, mengeluarkan sedikit panas, dan memiliki resolusi tinggi. Lalu kabel jumper. Kabel jumper untuk breadboard berfungsi untuk menghubungkan beberapa breadboard, menghubungkan antar titik pada PCB single slide, dan juga dapat digunakan untuk menghubungkan jalur rangkaian yang terputus dengan cara menjumpernya. Lalu, sensor PIR. Sensor PIR adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah. Sensor PIR ini bersifat pasif, artinya sensor ini tidak memancarkan sinar inframerah, tetapi hanya menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Kemudian motor DC. Motor DC alat yang mengubah energi listrik DC menjadi energi mekanik putaran. Sebuah motor DC dapat difungsikan sebagai generator
atau sebaliknya generator DC dapat difungsikan sebagai motor DC. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Elizoini Christine akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya menjelaskan mengenai diagram bilik. Pertama, kondisi pintu tertutup. Ketika objek bergerak mendekati sensor, maka peer sensor akan mendeteksi objek tersebut, lalu mengirimkan hasil deteksi ke Arduino Uno. Selanjutnya akan ada dua proses, di mana proses pertama, ketika motor DC menerima instruksi dari Arduino Uno, maka secara otomatis motor DC menggerakkan pintu secara terbuka. Kedua, proses yaitu adanya notifikasi pintu terbuka pada LCD. Sekian mengenai diagram bilik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya flowchart. Flowchart dari project yang kami buat yaitu dimulai dari start, pintu dalam keadaan tertutup, lalu sensor mendeteksi, jika adanya pergerakan, servo akan bergerak, pintu terbuka dan notifikasi pintu yang terbuka pada LCD. Lalu sensor akan mendeteksi kembali. Jika tidak ada pergerakan, pintu akan tetap tertutup dan notifikasi pintu tertutup pada LCD. Lalu sensor akan mendeteksi kembali. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara simulasi atau pendemoan dari pintu otomatis yang dikendalikan melalui adanya refleks gerak dari sensor peer terhadap objek. Yang pertama, di sini terdapat logic toggle yang akan untuk mengindikasikan apabila logic toggle bernilai 0, dinyatakan bahwa tidak ada objek yang mendekat. Apabila logic toggle bernilai 1, dinyatakan bahwa ada objek yang mendekat, sehingga akan memberikan input kepada Arduino yang akan diproses dengan output pada LCD, baik berupa perintah tidak lewat dan pintu tertutup, atau dipersilakan lewat pintu terbuka. Dan di sini kita dapat melihat ada sebuah servo. Servo tersebut akan berputar apabila pintu terbuka, yang dimana logic toggle akan bernilai 1. Baik, saya akan mendemokannya. Apabila kita menekan logic toggle yang akan menghasilkan nilainya 1, maka akan diperoleh output pada LCD yaitu lewat pintu terbuka, dan servo akan berputar. Dan apabila kita memberi 0 pada logic toggle kembali, servo akan berhenti berputar dalam beberapa waktu yang mendelaynya, dan akan muncul output pada LCD pintu tertutup dan tidak diperkenankan lagi lewat. Untuk programnya sendiri sangat sederhana. Pada bagian while loop diibaratkan bahwa HP atau diinisialisasikan logic toggle bernilai 1, maka akan dijalankan perintah sebagai berikut. Dan apabila logic toggle bernilai 0, maka akan dijalankan perintah sebagai berikut. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan kembali. Oke, untuk bagian penerapan ataupun disebut dengan penggunaan yang sekarang kita dapatkan di dalam situasi konkret ataupun nyata. Sejalan dengan yang saya sebut pada bagian tujuan pembuatan pintu otomatis ini, maka sampai sekarang penerapannya tidak hanya untuk dua masalah yang saya sebut di awal. Kenyataannya, penerapan pintu otomatis ini sudah banyak digunakan di berbagai tempat. Misalnya, kita dapat menjumpai pintu otomatis yang ada di pusat perbelanjaan ataupun mall. Hal ini pasti sangat terbantu dikarenakan
orang-orang yang berbelanja pasti akan lebih mudah melewati pintu meskipun kedua tangan sedang membawa belanjaan. Yang kedua ada di rumah sakit. Pada rumah sakit juga ada yang memakai pintu otomatis, karena pasti sangat efisien jika pintu langsung terbuka ketika ada pasien yang memakai kursi roda ataupun tempat tidur dorong masuk rumah sakit karena pintu bisa terbuka secara otomatis. Selain itu, masih banyak lagi tempat-tempat yang memakai pintu otomatis seperti kantor, bank, pintu rumah, garasi mobil, area parkir, dan masih banyak lagi. Penggunaan pintu otomatis ini memberikan efek yang lebih menguntungkan daripada pintu yang dibuka secara manual. Karena pintu otomatis memberikan beberapa dampak, yakni lebih menghemat waktu, memudahkan, dan juga meringankan pekerjaan. Sekian dari presentasi kami. Bila mana di dalam penyampaian kami tadi, kurang lebihnya kami memohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.